Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Perkenalkan, kami dari tim Malahayati. Saya Rindi Melinda sebagai pembicara pertama yang akan membangun argumentasi dari aspek filosofis. Rekan di sebelah kanan saya, M. Fauzi, yang akan menyampaikan argumentasi dari aspek yuridis, dan rekan di sebelah kiri saya, Laura Sepia, yang akan menyampaikan argumentasi dari aspek sosiologis. Di dalam kesempatan kali ini, kami akan membangun argumentasi terkait mosi perdebatan hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dari perspektif pro. Dewan juri yang terhormat, hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, harkat dan martabat, serta wewenang di hadapan hukum. Mengenai hak-hak tersebut telah tercantum di dalam Konstitusi tertinggi Negara Republik Indonesia, yakni di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, frasa setiap orang yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1 memiliki arti bahwasanya tidak hanya warga negara Indonesia, namun warga negara asing punya kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal mengajukan judicial review. Dengan dasar inilah, maka sudah seharusnya warga negara asing memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, bukan hanya di bawah lingkungan Mahkamah Agung, namun juga di dalam Mahkamah Konstitusi. Hak asasi manusia sendiri merupakan salah satu amanat reformasi yang diadopsi ke konstitusi tertinggi negara Indonesia, yakni di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka sudah sewajarnya hak asasi manusia menjadi tolak ukur dalam setiap urusan kenegaraan. Pun Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sendiri telah melakukan banyak ratifikasi terkait instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Maka dari itu, hak-hak tersebut haruslah diberikan kepada setiap orang, bukan hanya orang-orang tertentu saja, dan haruslah bersifat universal. John Locke, seorang filsuf terkenal dari Inggris, telah mengajukan sebuah postulat pemikiran bahwasannya setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri atas kebebasan dan kepemilikan, yang dimana hak tersebut tidak dapat diambil ataupun dicabut oleh negara. Maka sudah seharusnya hak asasi manusia bersifat universal, dan hukum-hukum yang mengatur hak asasi manusia ini tidak lepas dari proses atau interaksi internasional. Equality before the law. Setiap orang sama di hadapan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, bahwa frasa setiap orang yang terdapat pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bukan hanya warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal melakukan judicial review. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati konstitusi, ada banyak sekali aturan-aturan yang membahas mengenai hak asasi manusia. Pertama, bahwa diadopsinya hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, basic norm, memiliki konsekuensinya tersendiri, yaitu hak asasi manusia menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang berada di wilayah hukum. Oleh karenanya, hak konstitusional yang diartikan pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga meliputi hak fundamental atau hak asasi manusia yang daya lakunya tidak hanya nasional melainkan juga universal. Hal tersebut mengingat adanya ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional lain yang menyebabkan adanya kewajiban internasional Indonesia untuk menjamin hak-hak setiap orang yang berada di wilayahnya dan mengakuinya di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 16 ICCPR. Perlindungan HAM dalam bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan kepada setiap orang dan diratifikasinya ICCPR ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan sudah diberlakukan sejak tanggal 28 Oktober tahun 2006.
telah melahirkan kewajiban konstitusional negara Indonesia untuk menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ICCPR tersebut. Sehingga demikian, secara yuridis mengandung implikasi perubahan terhadap pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengakibatkan perluasan legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sepanjang yang didalilkan menyangkut undang-undang hak asasi manusia mengenai hak untuk hidup. Lex semper debet remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Indonesia membutuhkan pembaruan hukum. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya HAM merupakan hak kudratil yang melekat pada diri manusia. Dan hal itu tidak hanya dibahas dalam perundang-undangan HAM saja, melainkan juga dibahas dalam perspektif Islam. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro akan melanjutkan argumentasi dari tim kami. Jika ditinjau dari aspek sosiologis, maka pemberian hak kepada warga negara asing untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghadirkan dampak-dampak yang cukup positif di kalangan masyarakat, yakni tidak berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan, justru hal ini dapat menimbulkan rasa bangga dalam diri masyarakat dikarenakan adanya pemberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan, dan hal ini tentunya tidak keluar dari konteks-konteks dan batasan-batasan tertentu. Kemudian, kedua belah pihak, baik warga negara asing maupun warga negara asli, akan dapat hidup dengan damai dikarenakan tidak adanya rasa kecemburuan sosial atau diskriminasi di antara keduanya. Dewan Juri yang terhormat, pemberian hak kepada warga negara asing ini juga berdasarkan tujuan-tujuan yang pasti serta perhitungan yang cukup matang. Maka di sini saya akan menyampaikan contoh dari tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, bertujuan sebagai perlindungan hak asasi manusia universal. Konsep dari hak asasi manusia tidak hanya ditinjau secara nasional, melainkan secara internasional, sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa melihat kewarganegaraannya. Hal ini juga selaras dengan isi dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, bertujuan sebagai perlindungan hak-hak konstitusional warga negara asing. Dewan Juri yang terhormat, dalam beberapa kasus, warga negara asing yang tinggal atau bekerja di suatu negara tentunya memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh negara tersebut. Contohnya, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas privasi, hak atas perlindungan ketenagakerjaan, dan masih banyak hak lainnya yang tentunya dilindungi oleh konstitusi negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita tingkatkan perdebatan kita pada hari ini satu tingkat lebih tinggi dengan melihat perbandingan antar negara. Terdapat beberapa negara yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk melakukan judicial review. Di antaranya ada Republik Federal Jerman, Mongolia, dan Ceko. Tiga negara yang telah saya sebutkan sebelumnya merupakan negara-negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Dan berdasarkan pada praktik negara-negara yang menerima locus standi untuk memperoleh akses to justice melalui sistem peradilan, maka dengan ini kami menyatakan sangat setuju dengan pengesahan terhadap pemberian hak kepada warga negara asing untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami juga menawarkan solusi terhadap pokok permasalahan kita pada perdebatan kali ini, yaitu dengan melakukan pembagian fundamental right menjadi dua bagian. Yang pertama, terkhusus kepada warga negara asli, dan yang kedua terkhusus kepada warga negara asing. Nah, dengan adanya pembagian fundamental right ini, tentunya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak memperbolehkan warga negara asing dalam melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada dasarnya, hukum tidak hanya berperan sebagai rekayasa sosial masyarakat dan pembaruan birokrasi semata, akan tetapi harus mampu menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dewan juri yang terhormat, pembicara kedua dan pembicara ketiga telah selesai memaparkan argumentasi mereka sesuai dengan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Maka, sudah saatnya saya sebagai pembicara pertama memberikan poin-poin kesimpulan terkait argumentasi yang telah kami bangun. Poin pertama, hak asasi manusia yang telah diadopsi ke konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi tolak ukur dalam menilai konstitusionalisme undang-undang yang menyangkut harkat dan martabat manusia di negara ini. Poin kedua, dengan adanya ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dan instrumen nasional lainnya yang terkait hak asasi manusia yang menyebabkan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi setiap orang yang ada di wilayah negara ini. Poin ketiga, dengan memberikan hak kepada warga negara asing untuk dapat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya memberikan dampak positif, yakni meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir, pemberian hak untuk melakukan judicial review ini tentunya dengan tujuan-tujuan yang pasti dan perhitungan yang matang, seperti yang menyangkut hak asasi manusia warga negara asing yang tinggal dan atau bekerja di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan poin-poin kesimpulan yang telah saya paparkan, maka kami dari tim Pro secara tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.